bagaimana Allah memberikan jalan mendekati Al-Quran. Kita sudah mendekati tahap-tahap akhir ya. Dari pertama, kedua, ketiga penuh dengan ilmu pengetahuan. Barangkali dia akan lewat saja, ilmu itu akan lewat saja apabila kita tidak laksanakan ya. Yang paling fundamental sekali, yang paling mendasar sekali, agar kita berdasarkan ayat surah Al-Furqan ayat 73, agar kita bersikap tidak seperti orang tuli, orang bisu apabila kita diperdengarkan atau diperingatkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling, kalau itu bisa dilaksanakan, insya Allah hari demi hari akan kita semakin dekat kepada Allah. Kalau tidak dilaksanakan tahap pertama itu, mungkin tahap-tahap selanjutnya akan lewat begitu saja, hanya sebagai ilmu pengetahuan yang lewat begitu saja. Nah, mendekati akhir ini, saya sudah menyampaikan 2 ayat yang mendekatkan antara baca Quran dengan sholat ya. Satu dalam surah Al-Ankabut ayat 45 menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintah membaca Al-Quran. Sudah tentu pengertian kita adalah bacaan seorang Nabi yang menjalankan misi kerasulannya ya, sudah kita jelaskan yang lalu. Dan di dalam kelompok ayat tersebut mempunyai struktur yang sama. Pertama, memberi peluang kepada ilmu pengetahuan yang sifatnya tidak agama, tapi ilmu pengetahuan mengenai alam dan lain-lain, sehingga ilmu itu bisa memahami perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan orang berilmu ya. Kemudian dengan ilmu itu bisa membaca membaca tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mukmin. Kemudian bacaan Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa ada hubungan antara sholat ya, sholat sehingga menghasilkan suatu contoh ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dicontohkan lagi, mudah-mudahan dengan kita paham mengenai Al-Quran, diberikan kemampuan kita untuk mengerjakan amal-amal lain ya, yang tidak disebutkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam Quran tersebut, tapi berindikasi bahwa insya Allah kalau kita paham Quran akan terinspirasi ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat ya, yang sesuai dengan Quran, isi Quran tersebut ya, yang kadang-kadang di luar jangkauan kita. Sebagai contoh yang selalu saya berikan contoh, dengan mudah ya, kita melakukan, katakanlah memenuhi apa yang diperintah
Allah kepada kita surah Al-Isra ayat 53 ya. Perintah Allah kepada kita untuk berbicara semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu suatu proyek yang kita jalani selama hidup ini, yang bisa kita lihat hasilnya ya. Kalau orang memperhatikan cara berbicara, materi yang dibicarakan, paham kapan kita bicara pada orang-orang tertentu. Kalau orang-orang yang berpendidikan tentu berbeda dengan orang-orang yang umum, katakanlah ya. Kalau orang keadaan suasana dia berduka atau mengalami kesulitan hidup tentu berbeda. Kemudian bicara kepada orang tua, jangan kita anggap sama. Nah, kalau itu kita lakukan merupakan ibadah yang luar biasa. Sampai Rasulullah memberikan cara bagaimana bicara supaya lebih baik. Berpikir dahulu sebelum bicara. Nah, kita nggak tahu kadang-kadang yang seperti itu ibadah yang besar. Rasulullah pernah mengatakan kalau orang berbicara semakin baik dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, malahan keberuntungan yang besar. Itu suatu proyek yang diilhami oleh Al-Quran. Jadi tidak banyak pengertian orang tersebut karena tidak memahami Quran. Kalau bicara sembarangan saja ya. Pokoknya saya sudah sampaikan, senang tidak senang terserah. Itu tidak betul, tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian digambarkan lagi kemampuan untuk mendebat orang-orang ahli kitab. Ahli kitab itu orang Nasrani, orang Yahudi. Kecuali hiya ahsan, kecuali dengan baik. Tidak sembarang kita mendebat orang dengan cara yang baik ya. Berarti ilmu Al-Quran itu insya Allah berada di dalam diri kita ya. Nah, itulah kira-kira gambaran yang bergambaran dengan ayat yang berisi sholat pertama. Nah, sekarang kita yang kedua ya. Saya lebih baik memberikan ilustrasi ya, bagaimana ayat ini bisa dipahami dengan baik. Pertama, pernyataan orang yang penakut, orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ya. Jadi suatu hal ayat yang berarti strukturnya sama dengan yang tadi, bahwa ilmu itu walaupun bukan ilmu agama membuat seorang jadi takut kepada Allah, dia disebut ulama. Dan kalau orang takut kepada Allah itu ganjarannya sangat besar. Dalam surah Al-Mulk ayat ke 10 atau 11, 12 atau ya. Innalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan rahasia, sembunyi-sembunyi ya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka itu ampunan yang besar dan pahala yang besar. Jadi kalau kita berilmu, tidak usah tinggi-tinggilah ya. Ilmu sekadar tahu, oh sungguh gunung-gunung, apalagi kita orang gunung ya,
kita merasain dengan perasaan sungguh-sungguh gunung itu luar biasa. Timbul kita takjub, takut kepada Allah. Begitu Allah Maha Kuasa, kemudian timbul rasa takut di dalam diri kita, itu sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya kita bisa menguji kita tuh takut atau tidak sama Allah. Satu, berani tidak kita meninggalkan sembahyang dengan sengaja? Nah itu sajalah. Berarti kalau tidak berani meninggalkan sembahyang sholat dengan sengaja, ya malah takut misalnya kalau kita mepet waktu itu. Apalagi waktu asar. Kalau waktu asar itu kalau lewat ya lewat. Asar itu tidak bisa dikodok, tidak bisa dijamak dengan maghrib itu. Nah itu ketakutan yang ada pada diri kita itu menunjukkan bahwa diri kita, ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menurut definisi Al-Qur'an, orang seperti itu adalah ulama. Kalau definisi menurut Rasulullah, ulama itu adalah yang mewarisi kenabian. Artinya melanjutkan tugas-tugas Nabi sebagai guru. Apakah dia sebagai guru, ya, sebagai ulama itu akan timbul takut atau tidak? Ada banyak kita lihat banyak sekali yang seorang yang disebut ulama tapi sebenarnya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani dia mengubah-ubah, menafsir-nafsirkan sesuatu yang tidak sesuai, ya. Mari kita lanjutkan. Ini berkenaan dengan innal ladzina yatlunal kitaballah. Sesungguhnya orang yang baca kitab Allah, Al-Quran, ini pernyataan untuk seluruh orang, ya. Wa qamus shalah, kemudian bekerja melaksanakan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak terhadap sebagian harta yang diberikan rezeki kepadanya, sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Artinya ini berguna bagi orang-orang yang sudah baca Quran, lahir sesuatu kemampuan, ya. Satu, kepada sholatnya, akan berpengaruh pada sholatnya. Kemudian ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu berinfak baik dalam sembunyi-sembunyi atau rahasia-rahasia. Jadi ini termasuk infak yang kedua lah, ya, tahap 2 saja. Sebenarnya bisa lebih dari sini. Pertama, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Berinfak sembunyi-sembunyi itu lebih baik kalau diberikan kepada fakir miskin, gitu, ya, yang diberikan langsung. Tapi kalau melalui organisasi ya terpaksa terbuka, kan namanya organisasi itu harus terbuka, gitu ya. Berarti sudah tahap kedua, sudah diikat oleh perasaan pertama terkait dengan tingkat-tingkatan infak, bertingkat-tingkat infak itu, ya, infak itu bertingkat-tingkat. Pertama, ya, yang seperti ini rahasia maupun terbuka. Kemudian dalam keadaan sempit atau lapang, gitu kan? Bisa reward dorong, ya. Jadi sempit atau lapang. Ketiga, berinfak tidak boros dan tidak kikir. Nah, gitu. Tidak boros dan tidak kikir, ya. Kemudian yarjuna tijaratal lan tabur. Kemudian yarju
tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan suatu perdagangan yang tidak rugi. Ini termasuk jihad sebetulnya. Ya. Ini masuk pernyataan jihad. Ya. Tu'minu billahi wa rasulihi, ya. Wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum, baik dengan dirimu dan dengan hartamu. Ya. Ini artinya mengorbankan, ya, seluruh apa yang dimiliki, ya. Apakah itu harta, apakah itu dirimu. Dirimu itu segala yang ada di diri kita, baik waktu, pikiran yang sungguh-sungguh. Itu masuk kategori jihad. Jihad itu berarti bersungguh-sungguh, itu jihad, ya. Nah, hasilnya orang seperti ini liwafiyahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka, dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan pahala-pahalanya. Disempurnakan pahala-pahala, walaupun mungkin kurang-kurang sedikit, ya, kita dianggap sempurna, ya. Wa yazidahum, dan dia menambahkan kurnianya, min fadli, tambahnya kurnianya. Antara lain kalau di surga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bagaimana ditanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, sebagaimana kita lihat bulan pada waktu purnama, gitu. Ya, lihat bulan, nah itu. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, dan Allah mensyukuri. Mensyukuri itu artinya Allah memberi, ya, memberi. Saya pernah cerita dulu waktu saya umrah, ya, sedang berada di tempat kita sa'i itu, ya, di antara dua bukit itu. Ngomong saja, sekadar ngomong saja dengan istri almarhum. Saya bilang begini, itu bulan Juni, ya. Kami umrah itu bulan Juni. Ngomong aja ini, bukannya ya sekadar ngomong, ya. Saya bilang kalau kita seandainya tahun ini kita pergi haji, ya, senang benar, tentu kakak kita yang akan pergi haji juga, kakak saya, kakak perempuan saya sama istrinya. Tentu senang, ya, kalau kita pergi sama-sama. Padahal itu bulan Juni. Haji itu bulan September, ya, September, November, ya. Ngomong aja gitu. Terus saya bilang, berapa ya kalau dia umrohnya di Pinggul, karena dia nggak kuat jalan, ya. Sudah goyang jalan itu. Kalau di Pinggul berapa ya? Saya tanya orang sana yang Minggul itu berapa? Saya bilang 150 rial, katanya. 150 rial untuk sa'i itu, ya, di Pinggul sa'i. Terus saya bilang, ya nanti kita bekalin lah, ada duit nanti bekalin aja uang untuk sa'i. Ya pulang saya. Sampai pulang sampai di
Jakarta. Terus saya telepon seorang yang punya pengaruh lah, ya. Saya telepon, alhamdulillah Pak, kemarin umroh gitu sama ibu. Oh iya Pak Malik. Apa Bapak mau pergi haji? Ditawari begitu. Ya lah nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah kalau bisa. Padahal harapan tuh nggak ada. Terus dia bilang, siapkan saja surat-suratnya. Nanti saya kirim orang untuk menemui saya untuk ngambil surat-suratnya. Ya. Tahu-tahu jadi berangkat. Ya. Nah itulah Allah itu bersifat syakurun. Ya. Jadi Allah itu mensyukuri, memberikan sesuatu kepada kita. Ya. Syakurun. Jadi Allah itu yang bersifat memberi, bersyukur dia dengan apa yang kita lakukan dan dia memberikan nyata, betul. Sampai di saatnya memang agak sedikit kegepan, dalam arti bisa belum keluar sampai hari-hari terakhir gitu. Atau keluar ya bersama 13 orang, timnya 13 orang yang khusus itu. Nah itulah bukti bahwa Allah itu syakur, maha bersyukur. Ini sifat Allah itu bersyukur, sifat Allah bersyukur yang memberi. Bukan dalam arti syukur yang kita pahami gitu, ya. Berangkatlah bersama tim 13 orang pergi haji itu dan diketuai oleh orang yang sekolah di sana dulunya, ya. Seorang dosen, dan dosen itu adalah orang yang lama mukim di Mekah karena dia sekolah di sana gitu, ya. Alhamdulillah kita tidak terasa, tidak terbayangkan oleh kita, kadang-kadang nggak terbayangkan oleh kita bahwa Allah itu bersikap syukur. Karena di Safa dan Marwah itu tempat Allah memberikan sesuatu gitu. Jadi berdoalah di sana. Tapi mengapa ya? Itu tidak doa, itu sekadar omong-omong aja. Kalau berdoa kan langsung, ya Allah minta kita gimana gitu, karena kita bicara saja bahwa pembicaraan kita itu bermutu dalam arti kita perhatian sama kakak kita berangkat. Nah itu termasuk kita berlaku muhsinin. Ya. Dan orang muhsinin itu tentu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf, ya. Dalam surah Al-A'raf kita baca dulu ya. Karena ini persoalan yang mudah-mudahan kita ingat dan membicarakan ini pada waktu Ar-Rahmanir Rahim, ya. 56 surah Al-A'raf 56 ayat 157, ya. Ayat 57 56, ya. Halaman 157. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Nah itu ya. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Tuh. Jadi yang saya lakukan di sa'i itu di bukit Safa Marwah itu berpikir saja, berpikir yang baik, ya, memikirkan orang, ya, kakak kita, dan nanyakan itu
dengan maksud nanti kita siapkan uangnya, itu sudah muhsinin. Apa yang kita pikirkan itu suatu muhsinin yang tidak kita sadari, ya, yang tidak kita sadari. Maka Allah bersyukur di situ, diberinya apa-apa yang kita ucapkan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita tidak mungkin. Tergerak hati saya waktu pulang melaporkan itu kepada orang-orang teman saya yang berwenang, ya, yang biasa mungkin saya juga nggak tahu bahwa dia mudah mengatur itu. Paman ini mau pergi haji, gitu. Lah iyalah Pak, senang saya kalau ya nanti saya kirim orang saya bawa paspor dan lain-lain perlengkapan, diuruskannya, ya. Ternyata 13 orang terdiri dari dosen-dosen. Itulah yang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar kan, gitu. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu, perhatikan dua macam tulisan rahmat. Ada yang tak tertutup, tak marbuto, ada yang tak terbuka. Kalau tak tertutup itu bentuknya tak marbuto, rahmat tak marbuto, tertutup. Dengan ada rahmata, ta yang terbuka. Ya, para ahli-ahli mengenai ilmu balaghah, ya, menyimpulkan kalau ta terbuka itu mudah sekali bisa kita baca, ya. Rahmat Allah itu bisa kita baca, bisa kita pahami, mungkin bisa kita peroleh di dunia ini. Tapi kalau ta marbuto itu masih dalam pertanyaan. Nah, itu perhatikan dalam Al-Quran, nanti kita dalam membaca rahmat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim itu, nanti kita seluruh yang kita perhatikan itu adalah tamabuto atau tak terbuka. Rahmat yang tak terbuka itu insya Allah mudah kita pahami, ya, itu, ya. Jadi prinsipnya terus kita lakukan apa saja, baik sengaja maupun tidak sengaja, menjadikan aktivitas muhsinin itu merupakan bagian daripada kepribadian kita, ya. Mari saya lanjutkan satu ayat saja, ya. Walladzi auhayna ilaika. Ini kepada Nabi Muhammad, ya. Yang dilanjutkan kepada Nabi Muhammad. Wallazi auhayna ilaika minal kitab, dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, adalah benar, wal haqq musaddiqan lima baina yadayhi, benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Dia Maha melihat apa-apa yang dia lakukan. Ini kan ada hubungan. Mengapa cerita ini, ya, menjelaskan Al-Quran itu benar dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di ayat ini kemudian sesuai dengan cerita sebelumnya, janganlah kamu berdebat dengan orang-orang ahli kitab, ya. Janganlah kamu berdebat dengan ahli-ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Mengandung arti
kita akan mampu mendebat dengan mereka itu kalau kita menguasai Al-Quran. Nah, di sini diyakinkan lagi bahwa Al-Quran itu benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa isi Quran itu, kalau kita mau tahu Injil yang benar adalah baca Al-Quran. Mau tahu Taurat yang benar, baca Quran. Ya. Saya kira sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok. Mungkin besok selesailah ya tahapan-tahapan bagaimana kita mendekati Al-Quran sehingga semakin mantap ya. Tapi saya pesankan hanya satu yang bisa berjalan, dia akan berjalan ya apabila kita melaksanakan langkah pertama. Langkah pertama adalah apabila diingatkan ayat Al-Quran, maka kita tidak bersikap bisu tuli itu di dalam surah. Ini langkah pertama ya. Saya baca ya, mudah-mudahan bacaan Quran ini membawa rahmat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan 25 halaman 366 ya, 366. Walladzina idza dzukkiru dan apabila orang-orang diingatkan dengan Al-Quran bi ayati Rabbi, dengan ayat-ayat Tuhan, lam yakhiru alaiha, tidak bersikap kepada ayat-ayat itu, lam yakhiru alaiha summa wa umyana, tidak bersikap tuli dan buta. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan itu meresap. Ayat itulah yang mulai masuk apabila ingin dekat dengan Al-Quran ya. Tanpa itu jangan harap ya. Tidak kita memperhatikan ayat-ayat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.